Puji Tuhan, jumpa lagi bersama program kita Diberkati. Haleluya, haleluya. Apa kabar saudaraku hari ini? Saya percaya seperti biasa dahsyat, luar biasa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Nah, renungan kita hari ini kembali saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan dari tempat ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat ini maka muncul satu tema yang berbunyi pentingnya ibadah. Ya, seberapa pentingnya ibadah itu? Nah, ada beberapa poin yang akan kita simak bersama. Ya, pentingnya ibadah itu, tetapi saya akan mulai dari kalimat, apa sih itu ibadah itu? Nah, ibadah itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah atau kepada Tuhan. Ya, tunduk dan hormat. Itu pengertian dari ibadah. Bakti. Nah, apa itu arti dari bakti? Nah, bakti itu adalah perbuatan yang menyatakan kita ini setia. Bakti itu adalah perbuatan menyatakan setia, saudara, yaitu kasih, ya, hormat dan tunduk. Contoh bakti kita kepada Tuhan atau kepada Allah kita, yaitu merendahkan diri dan tunduk. Itulah pengertian ibadah dan bakti itu sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat ini maka kita akan lihat beberapa poin pentingnya ibadah itu. Yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Di sana Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah setia. Jadi pertama, ternyata dalam ibadah itu Allah yang panggil kita. Ini bukan undangan gereja. Allah yang panggil kita untuk adakan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi dalam ibadah itu Tuhan mau kita tidak putus persekutuan kita dengan Tuhan. Harus ada kesinambungannya. Kenapa? Kalau sampai putus ibadah kita, persekutuan kita dengan Allah, maka dengan mudah, secara otomatis, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kehidupan kita mudah dikontaminasi, diintimidasi dengan yang namanya takut, cemas, dan khawatir. Ya, makanya Tuhan inginkan kita itu harus ada persekutuan terus menerus dengan anaknya Yesus Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang setia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pentingnya ibadah itu, saudara? Nah, dalam ibadah itu kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita menerima janji Tuhan. Ya, supaya kita menerima janji-janjinya. Nah, janji Tuhan dalam hidup kita ini, orang percaya anak Tuhan itu bukan hanya janji sekarang, tapi janji juga untuk yang akan datang. Ya, Rasul Paulus dengan suratnya kepada hamba Tuhan yang masih muda dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, latihlah dirimu beribadah sebab latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Yaitu janji untuk hidup sekarang ini dan janji untuk akan datang. Kita diberkati sekarang dan kita akan diberkati juga yang akan datang. Saudara, ya, itu maksud atau pentingnya ibadah di dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga yang saya catat di sini, saudara, ya, yang itu janji Tuhan itu bisa saudara buka juga dalam Keluaran 23 ayat yang ke-23. Di sana dalam ibadah ada janji berkat dan dan Tuhan janji menjauhkan diri kita dari penyakit. Ya, ini penting, ya, saudara. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita dalam ibadah itu menjadi orang yang setia. Ya, kembali ke 1 Korintus tadi yang dikatakan, ya, pasal 1 ayat yang ke-9 terakhir, kita harus adakan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, Tuhan mau mengajar dalam ibadah bahwa hidup Kristen, hidup anak Tuhan itu tidak boleh dipisahkan yang namanya setia.
Dan berkali-kali saya sampaikan bahwa setia itu bukan kunci awal, kunci akhir. Yesus sudah lakukan itu. Dia setia sampai mati. Akhir dari hidupnya, dia mau menyelamatkan kita, dia menebus kita, dia membenarkan kita, dan dia bebaskan kita dari segala kutuk. Ya, kutuk turunan, dosa warisan, kutuk warisan. Itu diselesaikannya di kayu salib. Saudara, semua. Yang mestinya kita yang terkutuk karena turunan, karena warisan, tetapi oleh pengorbanannya, itulah kesetiaannya. Dia menggantikan kita. Dan poin yang berikut, yaitu kita bisa juga lihat di dalam kitab Ratapan pasal 22 dan ayat 23. Ya, untuk menjadi setia, saudara. Ya, puji Tuhan. Dan kemudian dalam Ulangan 7 juga ayat 9 kita bisa lihat di sana. Ya, Ulangan 7 ayat 9. Nah, berikutnya saudara, apa pentingnya ibadah itu? Dalam Matius pasal 18 ayat 20, dalam ibadah ada kehadiran Tuhan. Nah, kita butuh kehadiran Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya untuk usaha, dagang, studi kita. Dalam keluarga kita, tetapi secara pribadi pun kemanapun kita pergi, kita butuh kehadiran Tuhan ada berserta dengan kita. Karena itu sudah menjadi janjinya. Dia beserta kita sampai kepada kesudahan alam. Ya kan? Di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka dia hadir di dalam pertemuan atau perkumpulan itu. Itu pentingnya ibadah. Dan yang kelima, dalam ibadah, pentingnya ibadah dalam poin yang kelima, dalam ibadah ada nasihat. Tadi kita sudah baca Ibrani 10 ayat 25. Ya kan? Itu kan nasihat, ya. Nasihat, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi justru semakin giatlah kita melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah, ini penting, ya. Ada nasihat, dalam ibadah itu kita diarahkan, dalam ibadah itu kita diingatkan. Makanya pentingnya itu ibadah. Dan yang keenam, ya, dalam Mazmur pasal 84 ayat 5 dan 6, dalam ibadah itu ada kekuatan. Kita butuh, ya. Dalam ibadah itu ada praise and worship, ada pujian. Dalam ibadah itu ada doa. Dalam ibadah itu ada firman diberitakan. Bukankah itu adalah sumber kekuatan kita yang kita butuhkan menghadapi keadaan dunia yang semakin jahat ini? Dan yang terakhir, yang ketujuh, dalam ibadah, ya, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Dalam ibadah itu tidak pernah sia-sia. Ya, waktu ibadah itu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan di sana, persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Jadi tidak ada yang sia-sia orang beribadah. Siapa bilang kamu buang-buang waktu, kamu tidak dapat apa-apa? Justru di sana kita akan mendapatkan hal yang dahsyat yang tidak bisa didapati di dunia ini. Dalam ibadah kita berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya. Dalam ibadah kita berjumpa dengan Tuhan lewat doa. Makanya pentingnya ibadah itu, ya. Karena dalam ibadah itu waktu yang kita berikan buat Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Haleluya. Justru ada upahnya. Dan upahnya berkati hari ini, diberkati sekarang ini, dan diberkati yang akan datang. Puji Tuhan. Demikianlah renungan kita yang hari ini. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian dimanapun berada. Pentingnya ibadah, ada 7 poin yang saya sudah sampaikan tadi. Puji Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa yang belum pernah subscribe video yang saya sering sampaikan, ya subscribe aja. Yang sudah nggak usah lagi karena hanya sekali untuk subscribe. Tapi kalau untuk like setiap video silahkan di like. Dan kalau saudara merasa diberkati lewat renungan-renungan ini, saudara, saya doakan saudara boleh share ke teman-teman saudara dan mereka pun boleh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Kita Diberkati di waktu yang akan datang. Haleluya. Amin.